Ada ibu-ibu istrinya RT nggak ini? Nggak ada, merakyat semua ya, kelihatan udah. Tuh. Nah, berusaha Pak. Dan majelis munajat kita ini jemaah sekalian, majelis munajat yang mendoakan agar urusan orang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nggak punya uang, nggak bisa bantu orang. Lah pejabat juga bukan, orang kaya juga bukan. Kita makan aja pas-pasan Pak. Bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau menyekolahkan orang, bagaimana mau ngasih makan orang yang banyak-banyak. Kita ini rata-rata buat kita aja, Masya Allah, ngerokok aja kadang bawa korek doang kemana-mana. Ngerokok aja kadang bawa korek doang kemana-mana. Modal korek dapat, masalahnya yang bawa rokok nggak bawa korek. Yang repot bagaimana kalau dia nggak punya rokok bawa korek doang, yang urusannya yang punya rokok bawa korek juga, ya nggak kebagian yang punya korek Pak. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita ini majelis yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan urusan orang-orang yang beriman. Kita buka dah. Di antaranya apa? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billah wal yaumil akhir. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang damai. Negeri mana yang kita maksud, kita minta? Negeri Indo. Karena Rabbi ja'al hadza baladan, negeri yang mana saja, dan kita tinggal di Indonesia, berarti kita mohon agar Indonesia menjadi negeri yang aman, negeri yang kondusif, yang tidak ada pertikaian di dalamnya, walaupun ada semoga didamaikan oleh Allah. Dan nggak hanya minta kita damai, nggak hanya minta damai, warzuq ahlahu minas samarati man amana billah wal yaumil akhir. Ya Rabb, berikan juga rezeki buah-buahan kepada orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yang tinggal di Indonesia tersebut. Apa nggak kurang tuh? Barangkali ada orang nggak pernah minta, yang nggak pernah makan durian, kita doa ini bisa makan durian, habis itu kena asam urat umpama gitu kan. Iya kan? Barangkali ada orang yang nggak pernah makan rambutan, lantaran kita doa ini orang bisa makan rambutan, akhirnya kena tipes, kebanyakan mau makan sendiri kagak bagi-bagi. Tuh, kita mohon Pak. Bahkan yang luar biasa jemaah sekalian, coba kita lihat. Selama ini kalau kita doa buat kedua orang tua, mana kalimatnya? Paling Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di Quran begitu enggak? Di Quran enggak begitu. Pertama, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mengasihani aku di waktu kecil. Nah kalau ibu-ibu nggak pernah ngasihani anak, begitu anaknya minta Rabbirhamhuma kama rabbayani, nggak sampai sogironya. Kenapa? Dimarahin mulu bocahnya, dipukul mulu bocahnya, minta uang 1000 dimaki-maki. Lah kapan kasih sayangnya? Itu yang pertama. Yang luar biasa apa? Ada doa di Al-Quran tuh, Rabbana gfirli, di kita munajat ya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabb, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, ampunilah orang beriman di mana, ampunilah orang beriman pada hari kiamat nanti. Coba, yang kita mohon buat siapa? Buat diri kita, buat kedua orang tua kita, buat orang beriman dimanapun mereka berada, agar diampuni dosanya oleh Allah. Mau dia ada di Amerika, mau dia ada di negara barat, mau dia ada di Arab, dia mau kenal kita atau tidak, saat kita baca, kita munajat ini, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah keren kita munajat ini jemaah sekalian? Tuh. Orang yang gak hadir pada malam hari ini pun kita mohonkan ampun pada Allah lewat kitab ini. Tuh. Bahkan saudara kita Pak, umpama yang punya saudara sepupu marahan sama kita, umpama, atau saudara kandung marahan sama kita, ada nggak doa di munajat agar dosanya diampuni Allah? Ada nggak? Ada.
Di munajat sudah ada agar dosa kita punya adik, dosa kita punya kakak, dosa kita punya sepupu, dosanya diampuni Allah lantaran kita baca kitab munajat ini. Nah, ini bagian daripada kita meringankan urusan mereka agar dosanya diampuni oleh Allah. Mana kalimatnya? Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ampunilah saya dan ampunilah saudara saya. Rabbighfirli wa li akhi. Kita punya saudara enggak? Baik enggak sama kita? Dia mau baik atau kagak? Lantaran kita baca kitab munajat sebulan sekali, dosa dia diampuni Allah. Apa enggak luar biasanya kita amaliyahnya ini, jemaah sekalian? Walaupun dia marah nama kita, bodoh amat, yang penting gua mohon dosa Allah diampuni Allah, udah. Walaupun kita nggak laporan sama dia, yang repot kalau laporan lagi. Lo sih marah nama gua, lo tahu nggak? Gua nih di Masjid Nurul Imam setiap malam Jumat pertama gua mohonkan ampun agar dosa Allah diampuni Allah. Lo masih marahan aja sama gua? Tapi nggak usah bilang-bilang. Itulah hebatnya kita, jemaah sekalian. Tuh. Apalagi yang selanjutnya, Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, dan ampunilah orang yang pernah masuk ke rumah saya, dan ampunilah dosa orang beriman laki-laki dan dosa orang beriman perempuan. Masya Allah. Ampunilah saya, kedua orang tua saya, orang yang pernah masuk ke rumah saya, kita mohonkan ampun tuh. Waliman dakhala baitiya mu'mina, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah, masuk ke rumah kita. Tuh. Mas, nimbang masuk meminta kopi doang, Pak, Bu. Atau ibu-ibu nimbang masuk meminjam uang doang 1.000 rupiah. Dosanya diampuni lantaran kita baca kitab munajat. Luar biasanya kita. Pertanyaannya, pernah nggak ibu-ibu masuk ke rumah saya? Belum dapat ampunan? Belum masuk ke rumah saya. Cuman saya ini insya Allah hampir setiap saat doa ini saya baca. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Setiap orang yang masuk ke rumah saya, bahwa saya bawakan dia dalam doa saya agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling Mas Nanang, paling Mas Iwan. Yang lain mah belum. Ya. Sono dah, tapi ya jangan tangan kosong. Lah dosa diampuni datang kagak bawa apa-apa. Gue kasih ngerokok, gue ngasih ngopi sih. Lah ke rumah gua kagak bawa apa-apa, dosa diampuni ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang luar biasa, Pak, apakah rugi orang mendoakan kebaikan buat orang lain? Nggak rugi. Dalam hadis Nabi, kalau ada orang yang berdoa untuk kebaikan saudaranya, apa kata malaikat? Doa itu buat kamu juga. Ya Allah, ampuni dia, kata malaikat. Ampunan juga buat kamu, kata malaikat. Ya Allah, selesaikan urusan dia, kata malaikat. Selesai juga urusan kamu, kata malaikat. Jadi kita nggak bakal rugi mendoakan kebaikan buat orang lain. Dan malaikat akan berdoa kepada Allah. Setiap ada orang yang berdoa agar kebaikan saudaranya, malaikat akan berdoa agar orang tersebut juga kebaikan untuk dirinya. Oh, hebat. Maka hidup ini, Pak, semaksimal mungkin apa yang kita bisa, kita bantu urusan orang untuk menyelesaikan. Minimal berdoa kepada, syukur-syukur kalau bisa kita lewat uang yang kita punya, lewat beras yang kita punya, lewat sesuatu yang kita punya. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan diberikan kepada kita juga. Saya sendiri, Pak, Bu, kalau saya sakit atau punya apa, saya langsung panggil kawan-kawan. Saya biasanya panggil para mahasiswa yang hidupnya gelantungan yang nggak jelas itu. Kamu di mana? Di sini, ke rumah. Timbang mau makan barang doang sama mereka, ngundang mau makan doang. Biasanya saat kita susah,
kita ngundang orang mau makan ke rumah kita, ngopi bareng ke rumah kita, percaya 2-3 jam kemudian akan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ngalamin. Itu yang saya ngalami. Maka, dan ini yang diajarkan sama kita punya guru, kita punya orang tua. Kiai Syarif itu Masya Allah, kalau ada orang yang datang ke rumahnya, enggak boleh keluar dulu kalau tidak minimal minum kopi, enggak boleh keluar rumah dulu kalau minimal tidak mencicipi makanan yang ada di hadapan kita. Harus makan. Bahkan beliau itu menanyakan kepada orang-orang, apa yang bisa saya bantu buat kalian. Walaupun beliau tidak punya harta, beliau tidak punya uang, dia akan ngontak orang lain yang bisa membantu orang tersebut. Ente kan punya uang, bisa gak bantu si fulan? Oh, itu amalan daripada kita punya guru, Pak. Tidak hanya menyusun kitab munajat yang seperti ini, tapi mengamalkan. Dan yang luar biasa, kita punya guru tersebut mendata fakir-fakir miskin, mendata yatim piatu, diantarkan ke rumah-rumahnya, bukan dikumpulkan di pondok pesantren lalu diundang wartawan, diundang TV, syuting atas nama santunan yatim piatu. Kiai Syarif tidak, tapi mendata fakir miskin dan yatim piatu, diantarkan langsung ke rumah-rumahnya, nggak mau ketahuan orang, hanya Allah yang tahu atas perbuatannya. Luar biasa. Nah, ini menjadi contoh buat murid-muridnya, jemaah sekalian. Dan saya menjadi saksi berkali-kali saya membayarkan sekolah orang di sekitar Pamulang. Berkali-kali tolong hakim ke sana, bayarkan sekolah orang itu, orang tersebut sudah lama nggak sekolah. Kita antarkan uangnya, padahal beliau juga butuh uang buat santri-santrinya, tapi lantaran berbuat demikian Allah bantu beliau. Oleh karena itu, malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya hajat menikahkan putri yang ketiganya pada hari Minggu besok. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya hajat menikahkan anaknya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan dalam acara besok insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keluarganya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, pesan saya, jangan sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan urusan saudara kita. Minimal dengan doa kita mohon kepada Allah, setiap ada urusan orang diselesaikan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.